warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Syekh Mahfud. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan belajar aritmatika sosial, teman-teman. Tahu nggak sih aritmatika sosial itu apa? Oke. Aritmatika sosial adalah salah satu materi di sekolah menengah pertama, SMP ya. Materi SMP, MTS atau sederajat. Nah, aritmatika sosial ini, teman-teman, adalah salah satu cabang matematika. Yang mempelajari apa? Mempelajari tentang keuangan, kemudian dalam kehidupan sehari-hari seperti jual beli, untung rugi, kemudian persentase dan lain sebagainya. Oke, di sini kita nggak akan bahas kemana-mana, teman-teman. Nggak akan bahas banyak sekali. Kita akan bahas satu topik saja, yaitu keuntungan. Tahu kan, teman-teman, keuntungan itu apa? Kita akan bahas keuntungan. Kita terus dulu ya. Keuntungan. Oke, keuntungan itu sebenarnya erat kaitannya dengan jual beli ya. Jual beli atau bisnis atau jual beli ya. Nah, namanya bisnis atau jual beli pasti tujuan utamanya adalah mencari keuntungan, itu kan. Pasangan dari keuntungan adalah kerugian. Nah, jual beli itu erat kaitannya dengan keuntungan. Keuntungan itu sebenarnya seperti apa gitu kan? Nah, keuntungan di aritmatika sosial di sini itu dipelajari. Keuntungan ini, misalnya saya Saiful ya. Saya Saiful. Misal ya, Saiful adalah seorang penjual ayam geprek. Misal, saya mempunyai modal ayam geprek itu 300.000. Ini modal ya. Modal. Kemudian saya jual nih dengan modal 300.000 ini. Saya itu dapat duitnya harga beli ya. Apa bukan harga beli? Penjualannya dapatnya 500.000 misalnya. Terus kita mau nyari untung. Nah, untung nih di sini. Namanya jual beli ya, teman-teman. Untung ini pasti yang diharapkan oleh seorang penjual atau pebisnis gitu kan. Untung ini adalah kondisi di mana harga jual itu harus lebih besar dari harga beli. Nah, jadi harga beli itu, teman-teman, harga beli itu sama aja kayak modal ya. Nah, harga beli itu maksudnya kita membeli suatu perlengkapan, kemudian harga semuanya yang kita perlukan atau biasanya disebut dengan modal. Nah, itu harganya sama aja ini sama. Jadi boleh menggunakan modal, boleh menggunakan harga beli. Atau kalau teman-teman asing dengan kata-kata harga beli, bisa menggunakan berarti kondisi harga jual itu lebih besar dari modal, sama aja. Kedua pernyataan ini adalah sama. Jadi kalau sudah bahas untung nih, misal tadi kan sudah mempunyai modal. Saya Saiful setelah penjual ayam geprek misalkan tadi modalnya 300.000, kita jual dengan harga 500.000. Nah, gimana cara mencari untung? Nah, untung tadi kan syaratnya adalah harga jual itu harus lebih besar dari harga beli atau harga modal gitu. Jadi untung itu rumusnya berarti selisih antara harga jual dengan harga beli. Berarti diapain? Harga jualnya berarti selisih itu berarti dikurang ya. Harga jual dikurang harga beli. Kalau kasusnya seperti ini, seperti saya tadi, misalnya modal saya kan diketahui 300.000, kemudian penjualannya 500.000. Kira-kira nih untungnya berapa? Yuk kita hitung. Untungnya berarti harga jualnya, kita masukin harga jualnya ini ya. Harga jualnya 500.000 dikurang harga belinya berapa? Nih harga beli tadi sama dengan modal ya. Harga beli sama dengan modal itu 300.000, teman-teman. Kita tulis. Nah, untungnya berapa? Ya, kita tulis. Untungnya berarti 500.000 kurang 300.000 adalah 200.000. Itu. Paham sampai sini, teman-teman? Oke, misal kita mau cari persentasenya.
persentase dari keuntungan, kira-kira persentase dari jualan saya itu tadi berapa gitu kan. Coba kita cari rumusnya. Kalau persentase keuntungan itu berarti untung tadi dibagi dengan modalnya. Nah, modalnya berapa teman-teman? Modal ya, harga modal berarti harga beli ya, dikali dengan persentasenya 100%. Nah, untung itu tadi berapa teman-teman? Untungnya adalah 200.000. Nah, dikalikan dengan dibagi dengan harga belinya adalah 300.000. Kita bisa coret-coret ya. Ini coret, nolnya ada berapa? Ada 5, sini ada 5 dikali 100%. 2/3 dikali 100%, 200 per 3%. Berapa 200 bagi 3? Kita hitung bareng-bareng. 200 bagi 3, 2 bagi 3 nggak bisa, 20 bagi 3 itu 6 kali 3 18 gitu ya, 20 6 18 66,6. Jadi persentasenya adalah 66,6%. Gitu teman-teman. Oke, kita latihan satu lagi ya. Oke, di sini ada satu kasus, contoh satu kasus. Misal ada seorang penjual buah, namanya adalah Pak Ujan. Pak Ujan ini adalah seorang penjual mangga. Ini Pak Ujan ya. Pak Ujan ini seorang penjual buah mangga. Buah mangga yang beliau ingin beli itu, Pak Ujan ingin beli buah mangganya 20 kilo dengan harga 400.000. 400.000 rupiah. Ini ya. Kemudian sebagai seorang penjual buah, pastinya Pak Angga ini akan menjualnya lagi gitu kan. Nah, Pak Angga akan menjual mangganya 1 kilonya itu seharga 25.000. Nah, kira-kira teman-teman, kalau ada pertanyaan bagaimana cara menghitung berapa keuntungan 1 kilo mangganya. Nah, 1 kilo mangga. Kemudian soal yang kedua, berapa persentase keuntungan? Kita bisa pakai singkatan U ya sebagai untung. Kita sepakati bahwasanya U adalah untung. Persentase untungnya itu berapa? Nah, di kasus ini teman-teman apakah bisa mengerjakan dengan menggunakan aritmatika sosial? Tentunya sangat bisa. Mari kita kupas satu persatu. Oke, sebelum saya jawab, teman-teman coba di rumah boleh kerjakan dulu. Kira-kira berapa sih keuntungan 1 kilogram mangga yang diperoleh Pak Ujan? 1 kilonya itu dapat untung berapa gitu kan? Kemudian persentase untungnya itu berapa? Yuk kita coba. Saya kasih waktu 10 menit ya, 10 detik ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, sudah 10 detik ya. Kita cari yang pertama. Keuntungan 1 kilo mangga. Tadi Pak Ujan itu membeli mangganya 20 kilogram. Harganya 400.000. Nah, kita akan mencari 1 kilogram untung. Berarti kita harus mencari tahu harga 1 kilogramnya itu berapa gitu kan. Harga 1 kilogramnya berarti tadi harganya 400.000 ya. 400.000 dibagi dengan jumlahnya 20 kilo. Nah, ini berapa teman-teman? Coba kita hitung lagi. 40.000 bagi 2 berarti 20.000. Ini per kilonya. Ini mangga per kilo. Kita ketemu nih harga 1 kilo mangganya adalah 20.000. Kemudian Pak Ujan itu
menjualnya lagi dengan harga 25.000. Nah, tadi kan kita sudah tahu nih bahwasanya keuntungan untung itu adalah harga jual, selisih harga jual dengan harga beli. Nah, di sini diketahuinya apa teman? Harga jualnya tadi berapa? Nah, tadi kan Pak Angga nih jualnya harganya 25.000 nih. Berarti kita tulis 25.000 dikurang harga beli. Harga belinya tadi kan Pak Angga belinya 20 kilo, tapi ditanya adalah keuntungan 1 kilo. Nah, 1 kilo tadi sudah ketemu nih 20.000 per kilo, jadi kurang 20.000. Berapa teman-teman? 5.000 rupiah. Ini adalah persentase adalah untung 1 kilo mangga. Kalau pertanyaannya untung 5 kilo mangga, tinggal dikalikan saja dengan 5 kilo mangga dengan harga 1 kilonya, gitu ya. Kemudian kita mau mencari persentase untung. Sudah saya jelaskan tadi, persentase untung adalah rumusnya apa teman-teman? Kita hapus dulu ini ya. Oke, kita hapus dulu. Nanti kita tulis lagi. Untung per kilonya tadi itu 5.000 ya. Rp 5.000 rupiah. Kemudian persentase untung ya. B, persentase untung. Rumusnya tadi apa? Adalah untungnya dibagi dengan harga beli. Harga beli atau modal. Sama ya ini. Dikali dengan persentasenya, yaitu 100%. Nah, untungnya tadi berapa? 5.000. 5.000 dibagi dengan modalnya itu per kilonya tadi 20.000 dikali dengan 100%, gitu. Kita catat ya, di atas itu ada nolnya ada 3 nih, 1, 2, 3 coret, bawah 3 juga coret. Nah, 5 kali 100 adalah 500 dibagi dengan 20. Coret persen. Berarti berapa? Nih 50 bagi 2 adalah 25%. Jadi keuntungannya adalah 25%. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada yang kurang paham, boleh komen di kolom komentar. Kemudian pantau terus ya, akan kakak jelaskan next video akan jelaskan tentang namanya untung pasti ada rugi. Oke, kita pertemuan selanjutnya akan membahas tentang rugi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada sesi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.